Apakah diperbolehkan sholat dalam keadaan badan dan pakaian yang kotor karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk mandi dan ganti baju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Sholat adalah tiang agama. Umat Islam wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Akan tetapi, apa sebenarnya pengertian sholat secara bahasa dan istilah? Berikut penjelasannya untuk disimak. Sholat adalah ibadah atau sembahyang yang wajib bagi setiap umat muslim. Pada pelaksanaannya, sholat tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat syarat sah sholat yang perlu dipenuhi supaya sholatnya sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah sholat terdiri atas suci, yaitu keadaan bersih dan hadas maupun najis, suci badan, tempat, dan pakaian, sholat sesuai waktunya, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Sementara itu, macam-macam sholat terbagi menjadi 2. Ada sholat fardu yang hukumnya wajib, dan sholat sunnah yakni boleh dikerjakan tetapi tidak diwajibkan. Dan inilah 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Sholat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun, jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu, kita perlu total dalam melaksanakan sholat, agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Dan yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jahm ibnu Zaifah dengan khamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah atau jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Sholah, Muslim dalam kitab Al-Masjadid wa Mawadi Al-Sholah, An-Nasai dalam kitab Al-Sholah, Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas, Malik dalam Al-Muwatta, serta Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Sholah dan kitab Al-Libas. Al-Qastolani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Irsyad Al-Shari. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi?" Beliau berpaling, lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad, dan Nasai. Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. Yang ketiga, sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang terjemahannya,
"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat di samping memakai celana yang ketat. Tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah, punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinnya." Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Sholah, An-Nasa'i dalam kitab As-Sholah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah Al-Sholah, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab As-Sholah. Nomor 6, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun," atau muttafaq alaih. Yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah SAW ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya melimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkanlah ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabus Sholat. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Kitab Al-Um. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana. Akan tetapi, model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi, karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun, seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat atau dalam masalah busana ini. Lihat Al-Quran Surah 7 ayat 31. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, semacam MUI di Indonesia, menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan, sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis, sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat. Terkecuali jika kita tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Pengertian sholat secara bahasa. Pengertian secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholah, yang berarti
doa atau cara doa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata solat atau salat dalam KBBI dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Makna dari pengertian solat secara bahasa ini tertulis dalam arti Quran Surat At-Taubah ayat 103 dengan bunyi seperti berikut. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengertian solat secara istilah melansir dari laman NU, secara istilah pengertian solat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pengertian solat secara istilah ini disampaikan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gharabili dalam kitab Fathul Qorib halaman 11 dengan narasi berikut. Dan secara istilah atau syara, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Rafi, solat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Hikmah dari solat, Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha merangkum dalam Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhabi Imam Al-Syafi'i Juz 1 halaman 98 tentang hikmah dari solat. Dan berikut hikmah melaksanakan solat. Yang pertama, pada rangkaian solat terdapat sujud, yaitu posisi yang menunjukkan keadaan kita sebagai umat untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Sebab kita hanya seorang hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan melaksanakan solat, ini berarti tidak ada yang mampu memberikan sebaik-baiknya pertolongan, melainkan hanya bantuan dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, solat fardu atau wajib ditetapkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Ini adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membuka kesempatan umatnya dalam bertaubat. Sebab dalam satu hari, setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari perbuatan dosa, yang sengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat, solat dapat memperkuat tingkat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari godaan duniawi. Itulah pengertian solat secara bahasa dan istilah yang perlu dipahami umat Islam. Selain hukumnya wajib, solat menjadi kesempatan baik dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa yang paling penting selain menjelaskan persoalan tentang solat. Nah, bagaimana persoalan pakaian yang boleh ataupun tidak boleh saat solat? Mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Namun tidak hanya 7 jenis pakaian yang dilarang saat solat, melainkan banyak yang harus kita ketahui, seperti solat dengan pakaian tipis atau asal-asalan. Tidak boleh solat dengan pakaian tipis yang menampakkan anggota badan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di masa ini. Dengan sengaja memakainya, maka berarti sengaja memperlihatkan bagian auratnya yang seharusnya tertutup. Mereka telah tergiring oleh syahwat sehingga menjadi pengikut mode dan adat. Mereka juga telah terbius oleh para penyeru permisivisme yang membolehkan manusia berkreasi dan melakukan apa saja tanpa mengindahkan norma dan aturan syariat. Masuk kategori solat dengan pakaian asal-asalan adalah solat memakai piyama atau baju tidur. Suatu ketika, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang tentang solat dengan memakai satu pakaian, misal celana panjang saja tanpa memakai baju, atau memakai gamis tanpa mengenakan celana red. Maka beliau menjawab, bukankah masing-masing kalian mendapati 2 pakaian? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat Nafi solat sendirian dengan memakai satu pakaian. Maka dia berkata kepada Nafi, bukankah aku memberikan untukmu 2 pakaian? Nafi menjawab, iya benar. Maka Ibnu Umar bertanya, apakah engkau ketika keluar ke pasar hanya dengan satu pakaian? Nafi menjawab, tidak. Maka Ibnu Umar berkata, sungguh berhias untuk Allah adalah lebih berhak atau dilakukan. Maka dengan demikian, orang yang sholat dengan baju tidur termasuk dalam kategori ini, karena tentu dia akan merasa malu apabila berpergian atau ke pasar dengan memakai piyama tersebut. Dan bagi wanita, sholat dengan pakaian yang tipis urusannya lebih berat daripada laki-laki. Maka jangan sampai para wanita sholat dengan pakaian yang terbuat dari kain yang tipis atau transparan, karena meskipun menutup seluruh tubuh, namun tetap memperlihatkan kulit dan badannya. Sholat dalam keadaan isbal atau khusus pria, banyak sekali dalil yang menjelaskan haramnya isbal, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Namun, masih banyak kaum muslimin yang kurang perhatian dengan masalah ini. Padahal ada sebuah riwayat marfu dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
tidak menerima sholat seseorang yang musbil atau menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Hadis ini dinyatakan hasan oleh An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus As-Shalihin dan oleh Ahmad Syakir dalam talqinya terhadap kitab Al-Mahali. Namun, berdasar penelitian, hadis tersebut adalah dhaif karena rawi dari tabi'in adalah majhul atau tidak dikenal. Andaikan hadis tersebut sahih, maka amat banyak kaum muslimin yang berada dalam bahaya besar karena melakukan sholat dalam keadaan isbal. Namun tetap saja, sholat dengan kondisi isbal adalah sebuah kesalahan, sehingga meskipun sholatnya sah, pelakunya mendapatkan dosa. Sholat dengan pakaian kuning diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat dua pakaian dicelup atau diwentar dengan warna kuning, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya itu termasuk pakaian orang kafir, maka engkau jangan memakainya." Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah melarang seorang untuk mewarnai bajunya dengan warna kuning. Dan dalam hadis yang bersumber dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah melarang pakaian musafar yang dicelup dengan warna kuning. Adapun bagi wanita, maka tidak apa-apa mengenakan pakaian dengan warna tersebut. Sholat tanpa tutup kepala. Apabila yang melakukan demikian adalah orang laki-laki, maka dibolehkan. Namun tidak dibolehkan bagi kaum wanita, karena kepala bagi seorang wanita adalah aurat. Akan tetapi yang mustahab atau dianjurkan adalah sholat dengan menutup kepala karena lebih sempurna dan pantas. Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata, saya berpendapat bahwa sholat dengan kepala terbuka adalah makruh karena merupakan hal yang bisa diterima jika seorang muslim masuk masjid untuk sholat dengan penampilan islami yang semaksimal mungkin. Berdasarkan hadis, sesungguhnya berhias rapi di hadapan Allah adalah lebih berhak atau dilakukan. Perlu diketahui bahwa sholat dengan kepala terbuka adalah makruh, maka tidak dibenarkan seseorang tidak mau sholat di belakang orang imam yang tidak memakai tutup kepala. Nah, bagaimana jika melipat celana dan lengan baju saat sholat? Apa hukum sholat dalam keadaan celana atau lengan baju dilipat? Lalu, bolehkah sholat dalam keadaan melipat celana untuk menghindari isbal yang terlarang? Isbal sebagaimana pernah diterangkan adalah menjulurkan celana di bawah mata kaki. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Yang pertama dahi, termasuk juga hidung. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Yang kedua dan ketiga, telapak tangan kanan dan kiri. Yang keempat dan kelima, lutut kanan dan kiri. Dan yang keenam dan 7, ujung kaki kanan dan kiri. Dan kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut." Hadis riwayat Bukhari nomor 812 dan Muslim nomor 490. Dalam hadis di atas disebutkan larangan mengumpulkan pakaian dan rambut. Apa yang dimaksud perkataan tersebut? Kaftu dalam hadis yang dimaksud adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Hal ini serupa dengan firman Allah Ta'ala, "Bukankah kami menjadikan bumi atau tempat berkumpul?" Quran Surat Al-Mursalat ayat 25. Guru kami Syekh Abdul Aziz At-Tharifi menghukumi melipat pakaian seperti ini adalah makruh. Lihat sifat sholat Nabi SAW halaman 130. Lantas, bagaimana jika kita memakai celana yang isbal atau menjulur di bawah mata kaki? Dan supaya tidak isbal, maka celana pun dilipat. Apakah seperti itu dibolehkan? Isbal jelas sudah ada larangannya bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda, kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5787. Sedangkan melipat celana saat sholat pun terdapat larangan sebagaimana diterangkan di atas. Intinya ada 2 larangan saat ini, yaitu larangan isbal, menjulurkan celana di bawah mata kaki, dan larangan melipat pakaian saat sholat. Dan sudah pasti, hukum isbal adalah lebih dahsyat karena sampai diancam neraka, juga tergolong dosa besar. Adapun melipat celana dalam sholat dihukumi makruh. Dalam keadaan seperti dipilih, yang lebih penting yaitu menjauhi isbal dan sholat dalam keadaan melipat celana hingga di atas mata kaki. Demikian keterangan yang penulis ringkaskan dari penjelasan Syekh Abdurrahman As-Suhaim dan Syekh Soleh Al-Munajat dalam Fatwa Al-Islam Soal wal Jawab. Dari penjelasan di atas, keadaan celana yang paling baik adalah tidak dilipat dan ujung celana tersebut berada di atas mata kaki atau tidak menutupinya. Terus bagaimana jika sholat dengan pakaian basah? Apa boleh? Begini penjelasannya. Bagi umat Islam, sholat merupakan sebuah kewajiban yang harus didirikan bagi orang-orang yang beriman. Jangan ngaku beriman jika perintah Allah diabaikan.
Sebelum mendirikan sholat, alangkah baiknya kita menilik fikih Islam yang kaitannya dengan sholat. Nah, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan di antaranya. Yang pertama, sucinya anggota badan, baik dari hadas maupun najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, wukuf di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu masuknya sholat. Yang kelima, dan menghadap kiblat. Dan syarat-syarat sholat sebelum masuk di dalamnya ada 5, yaitu suci anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, wukuf di tempat yang suci, mengetahui waktu masuknya sholat, dan menghadap kiblat. Abu As-Suja Al-Ghoya wa At-Taqarib Baitur Al-Am Al-Kutub berdasarkan pada kesimpulan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sepanjang syarat-syarat tersebut dipenuhi maka dihukumi sah. Baik orang yang sholat itu menggunakan baju yang basah kuyup karena kehujanan atau tidak, dan jika memungkinkan mengganti pakaian, alangkah baiknya untuk menggantinya dengan pakaian yang kering dan suci. Namun jika tidak, maka sholat dengan pakaian basah itu juga sah. Dan bagaimana jika sholat dengan pakaian kotor? Saya seringkali bingung jika harus menjalankan sholat di area kampus, karena setelah seharian penuh kuliah dan belum mandi sore, saya terpaksa sholat dalam keadaan badan yang lengket dan baju yang terkena banyak debu saat beraktivitas. Pertanyaan saya, Pak, apakah diperbolehkan sholat dalam keadaan badan dan pakaian yang kotor karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk mandi dan ganti baju? Padahal yang saya tahu, kebersihan diri dan pakaian merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Terima kasih, Timas Mustika. Dan jawabannya adalah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Yang menjadi syarat sah sholat diantaranya adalah kesucian badan dan pakaian. Namun, kesucian sedikit berbeda dengan kebersihan. Yang membuat badan dan pakaian menjadi tidak suci adalah benda-benda najis. Sesuatu dikatakan najis hanya jika ada dalil yang menunjuknya kenajisannya. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan, maka benda tersebut tidak dihukumi suci, maka manusia merasa jijik terhadapnya. Atas dasar ini, darah, air kencing, kotoran manusia semuanya dihukumi najis karena ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Adapun ingus, sisa makanan dalam gigi, dan ludah semuanya dihukumi suci karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Atas dasar ini, darah, air kencing, kotoran manusia semuanya dihukumi najis karena ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Adapun ingus, sisa makanan dalam gigi, dan ludah semuanya dihukumi suci karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Debu dan keringat bukan benda najis karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Karena itu, badan yang kotor karena debu atau keringat tetap dihukumi suci sehingga sah melakukan sholat dalam keadaan badan berkeringat atau basah kuyup sekalipun atau badan penuh debu. Di zaman Rasulullah SAW, pakaian wanita panjang sampai menyeret di atas tanah karena mereka wajib menutup aurat dengan sempurna. Pakaian jenis ini menimbulkan masalah, yaitu apakah pakaian menjadi najis jika pakaian tersebut menyapu tempat-tempat berdebu, becek, atau tempat yang kotor. Ternyata Nabi menjawabnya, tetap suci, karena ketika wanita melewati tempat yang tidak kotor dan pakaiannya menyapu tempat tersebut, tempat yang bersih itu secara fikih mensucikan ujung pakaian yang terkena debu atau kotoran itu. Abu Dawud meriwayatkan dari Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bahwasannya dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, seraya berkata, sesungguhnya saya seorang wanita yang memanjangkan ujung atau bagian bawah pakaianku dan berjalan di tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah menjawab, Rasulullah SAW bersabda, iya, bagian bawah pakaian yang kotor tersucikan oleh tempat setelahnya yang dilewati. Hadis riwayat Abu Dawud. Di zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin sholatnya memakai sandal dan masjidnya langsung tanah. Misalnya seperti yang tersirat dalam hadis berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Sewaktu para sahabat melihat tindakan beliau tersebut, mereka ikut pula melepas sandal mereka. Maka tatkala Rasulullah SAW selesai sholat, beliau bersabda, apa gerangan yang membuat kalian melepas sandal-sandal kalian? Dan mereka menjawab, kami melihat engkau melepas sandal, sehingga kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku, lalu memberitahukan kepadaku bahwa di sepasang sandal itu ada najisnya. Selanjutnya beliau bersabda,
apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah, jika dia melihat di sepasang sandalnya terdapat najis atau kotoran, maka bersihkan dan sholatlah dengan sepasang sandalnya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan kondisi seperti ini, pasti para sahabat sholat dalam keadaan tubuh dan pakaian kotor terkena debu. Tentunya juga sholat dalam berkeringat ketika mereka terkena terik matahari saat datang ke masjid, terutama saat datang untuk sholat zuhur atau asar. Bahkan ada hadis yang sangat jelas menunjukkan Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan dahi beliau terkena lumpur tempat sujud, karena tanah masjid waktu itu basah oleh air hujan. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW iktikaf pada 10 malam pertengahan bulan dari Ramadan, lalu orang-orang mengikutinya hingga ketika malam ke-21, yaitu malam ketika beliau kembali ke tempat iktikaf beliau. Beliau berkata, "Siapa yang telah beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 malam-malam akhir. Sungguh aku telah diperlihatkan tentang malam Lailatul Qadar ini, namun kemudian aku dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada malam 10 akhir dan carilah pada malam yang ganjil." Kemudian pada malam itu langit menurunkan hujan. Pada waktu itu atap masjid masih terbuat dari dedaunan hingga air hujan mengalir masuk ke dalam masjid. Kemudian mataku memandang Rasulullah SAW yang pada dahi beliau ada sisa air dan tanah liat di waktu pagi pada hari ke-21. Hadis riwayat Bukhari. Pakaian yang boleh dan dilarang dikenakan oleh wanita saat sholat. Berikut penjelasannya. Memilih pakaian dalam sholat atau KBB sholat bagian penting sebelum melaksanakan sholat, terutama bagi seorang perempuan. Selain menutupi bagian tubuh, ada pula kriteria yang tidak kalah pentingnya dalam hal menutup aurat bagi perempuan. Dikutip dalam buku Kesalahan-Kesalahan dalam Sholat, karangan Agus Taufik Rahman LC. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa syarat pakaian yang dikenakan tidak boleh transparan dan tidak boleh ketat sehingga tampak lekuk tubuhnya. Penampilan demikian ini disebutkan dalam hadis Nabi sebagai orang yang berpakaian tetapi pada hakikatnya ia telanjang. Seperti yang dikatakan Abdullah ibnu Umar, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, pada akhir zaman dari umatku akan ada perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang." Tidak jarang kita jumpai wanita sholat mengenakan pakaian sejenis mukena atau baju biasa, tetapi tetap tipis dan transparan sehingga terlihat rambut panjangnya tergerai di balik mukena. Belum lagi pakaian yang dikenakan di balik mukena terlihat warna mencolok, pendek, dan ketat sehingga menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya. Pakaian sejenis ini jelas tidak bisa dikatakan menutup aurat. Hal ini sama sekali tidak bisa ditoleransi meskipun ia sholat menyendiri di kamarnya. Lalu bagaimana sebenarnya pakaian yang boleh dikenakan oleh wanita di dalam sholatnya? Masih dikutip dalam buku yang sama, jika syarat sah sholat adalah menutup aurat, maka pakaian yang layak dipakai sholat untuk wanita yang memenuhi kriteria menutup aurat, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tidak transparan. Adapun macamnya yang terpenting adalah syarat itu terpenuhi. Apabila ingin melacak pada sumber hukum yang dilakukan pada salafus soleh serta beberapa keterangan atsar atau perkataan para sahabat, maka dapat kita jumpai beberapa penjelasan tentang pakaian sholat bagi wanita dengan memakai dira disertai dengan kerudung. Dira adalah pakaian wanita sejenis gamis, tetapi ia lebih lebar dan panjang sampai menutupi kedua kakinya. Hal ini seperti terdapat dalam hadis Ummul Hasan yang diriwayatkan Abdul Razak As-Sanai rahimakumullah, yang berkata, "Aku melihat Ummu Salamah istri Nabi sholat dengan mengenakan dira dan kerudung." Ubadillah Al-Khawlani, anak asuh Maimunah, mengabarkan bahwa Maimunah sholat dengan memakai dira dan kerudung tanpa izar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta. Lain halnya dengan wanita, aurat bagi laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Baik ketika sholat atau di luar sholat, ia harus menutup dengan rapi dan sopan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.